Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Imam Mahdi merupakan pemimpin umat Islam di akhir zaman. Sosoknya kelak akan memerangi segala bentuk kezaliman yang ada di muka bumi ini. Munculnya Imam Mahdi merupakan rahasia Allah Ta'ala yang tak seorang pun mengetahui pasti kapan kemunculannya. Meski demikian, baru-baru ini terdapat seseorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi di Masjidil Haram. Kejadian ini pun viral di jagat maya dan mendapat respon dari berbagai umat muslim di dunia termasuk Indonesia. Lalu benarkah orang tersebut adalah Imam Mahdi? Dan apakah yang terjadi dengan orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi tersebut? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Inilah viral. Orang ini mengaku sebagai Imam Mahdi di Masjidil Haram. Ini yang terjadi, versi dari Magenta Islam. Mengaku sebagai Imam Mahdi di Masjidil Haram. Sebuah video yang viral di jagat maya pada Mei 2021 silam menunjukkan adanya seorang pria yang mengaku sebagai Imam Mahdi di kawasan Masjidil Haram. Pria tersebut diketahui membawa senjata dan mencoba menyerang seorang imam yang sedang menjalankan khutbah Jumat. Petugas keamanan Masjidil Haram pun berhasil meringkus pelaku. Belum jelas jenis senjata seperti apa yang dibawa oleh pelaku. Namun rekaman CCTV Masjidil Haram memperlihatkan bahwa jenis senjata yang dibawa merupakan pisau atau tongkat. Belum diketahui pula jenis hukuman apa yang kelak diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Kendati demikian, sahabat beriman, tidak akan mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi merupakan hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Sebab Rasulullah SAW menyatakan bahwa Imam Mahdi merupakan seseorang yang dibaiat untuk memimpin umat dan bukan seseorang yang mengaku-ngaku. Hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Abu Daud dari Ummu Salamah tersebut berbunyi, akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah dan ia lari ke Mekah. Lalu datanglah kepadanya orang-orang yang berasal dari penduduk Mekah, dan mereka membawa laki-laki itu dengan paksa kemudian membaiatnya antara sudut Ka'bah dengan makam Ibrahim. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bersyiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bukan yang pertama kali terjadi. Sahabat beriman, peristiwa seseorang yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi nyatanya bukanlah yang pertama kali terjadi. Dalam sejarah peradaban Islam, terdapat banyak sekali orang yang kerap mengaku sebagai pemimpin umat Islam tersebut. Salah satu di antaranya adalah orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, sosok penulis terkenal asal Turki bernama Adnan Oktar. Sempat terkenal dengan nama pena Harun Yahya, Oktar membuat tayangan televisi online yang menuai kontroversi karena menampilkan wanita-wanita dengan pakaian terbuka. Alhasil ia pun dipenjara oleh pemerintah Turki. Tak tanggung-tanggung, Oktar pun dipenjara dengan waktu yang sangat lama, yaitu 1075 tahun. Di Indonesia sendiri hal ini bukanlah pengecualian. Pada 2019 silam, seorang pria asal Depok bernama Winardi juga mengaku sebagai juru selamat umat Islam tersebut. Hal ini pun membuat MUI harus turun tangan, hingga Winardi pada akhirnya mengaku khilaf dan bertaubat. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Kemunculan Imam Mahdi menurut Islam. Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi kerap disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW.
Imam Mahdi konon akan muncul ketika di muka bumi ini sudah terjadi banyak kekacauan dan perselisihan. Sebelum kemunculannya, bumi pun akan dilanda serangkaian musibah seperti bencana alam, peperangan, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, di mana Rasulullah bersabda, "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antara manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman." Lokasi munculnya Imam Mahdi pun berada di kota Madinah, tepat setelah wafatnya seorang khalifah. Ia akan dibaiat di antara sudut Ka'bah dan makam Ibrahim. Ciri-ciri fisik Imam Mahdi. Selain mengabarkan waktu kemunculannya, Rasulullah SAW pun menjelaskan tentang ciri-ciri fisik Imam Mahdi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana keadaan bumi sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan ia berumur 7 tahun." Dalam hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah SAW. Selain itu, sahabat beriman terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi memiliki nama yang sama dengan baginda Nabi SAW dengan nama ayah yang sama pula. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.